Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dalam memenuhi nilai ujian tengah semester 4 dalam mata kuliah Manajemen Logistik yang diampu oleh Ibu Wina Sarikusumaning Tias, SIP SEMM. Baik, alangkah baiknya sebelum memasuki materi, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, untuk materi yang akan kita bahas dalam manajemen logistik ini, yang ada beberapa poin. Yang pertama ada operasi pergudangan, fungsi operasi pergudangan, kegunaan pergudangan, gudang umum versus gudang private, dampak operasional dari kebijakan pergudangan, pola lokasi pergudangan, dan juga tipe pergudangan. Oke. Baik, kita langsung aja mulai ke dalam materi yang pertama, ada di operasi pergudangan. Operasi pergudangan. Keberadaan gudang merupakan salah satu bagian usaha menyeluruh perusahaan untuk mendapatkan kegunaan waktu, tempat, dan kegunaan lainnya. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Secara tradisional, pergudangan telah digunakan sebagai sarana untuk menyimpan barang selama dalam tahapan proses logistik. Terdapat dua tipe dasar persediaan yang mengalami penyimpanan, yaitu adalah bahan baku, komponen, suku cadang, dan juga barang jadi. Alasan mengapa perusahaan menyimpan persediaan di gudang, salah satunya adalah untuk memperoleh kegiatan transportasi dan juga produksi yang ekonomis, mengalami manfaat dari diskon pembelian, untuk mendukung kebijakan customer service, untuk menyesuaikan terhadap kondisi perusahaan besar, dan alasan lainnya. Selanjutnya ada kegunaan pergudangan. Pergudangan digunakan untuk mendukung kegiatan manufaktur, menyatukan produk dari beberapa fasilitas produksi yang dikirim ke pelanggan tunggal, untuk memecah dari pengiriman yang besar menjadi pengiriman yang lebih kecil, dalam upaya memuaskan para pelanggan dan juga mengkonsolidasi jumlah pengiriman yang kecil-kecil untuk pengiriman pada volume yang lebih besar. Untuk kegunaan pergudangan yang pertama adalah gudang sebagai pendukung manufaktur. Kegiatan manufaktur memerlukan dukungan bahan baku, penolong, komponen, dan juga suku cadang untuk aktivitas produksi. Adanya material ini merupakan hasil kerja bagian pengadaan yang bersumber dari berbagai pemasok. Pada saat pesanan datang dari para pemasok, diterima bagian receiving, diperiksa, dan juga masuk gudang untuk menunggu digunakan oleh sebagian manufaktur. Di sini gudang berfungsi sebagai tempat holding atau switching material selanjutnya. Poin kedua adalah gudang yang menyatukan. Barang yang datang dari berbagai produsen dikirim via truk dan diterima di gudang. Aktivitas pergudangan ini adalah melakukan penyatuan produk-produk yang bervariasi lalu dikirim kepada para pelanggan dengan menggunakan kendaraan yang lebih kecil. Fasilitas gudang berfungsi sebagai area untuk menyatukan, di mana produk yang datang dari pemasok bersifat tunggal yang bervariasi adalah pihak pemasok. Yang ketiga ada gudang konsolidasi. Dilakukan pada kondisi di mana produk dikirim dari para konsumen, namun dalam jumlah kecil-kecil dan tidak ekonomis jika dikirim langsung ke pelanggan dengan kuantitas yang sama. Untuk dilakukan konsolidasi di gudang dan selanjutnya dikirim ke pelanggan dalam jumlah besar agar lebih ekonomis. Gudang pemecah atau bread bulk. Barang dikirim dalam jumlah besar, namun pelanggan memerlukan dalam jumlah kecil-kecil. Untuk itu, fungsi gudang berperan dalam memecah satuan barang dalam bentuk bulk menjadi satuan kecil agar bisa dikirim ke pelanggan. Selanjutnya ada pola lokasi gudang. Lokasi yang tepat dibutuhkan dalam mendesain sistem logistik agar memperoleh gudang sesuai dengan kebutuhan. Gudang yang didapatkan sebaiknya dapat memberikan pelayanan dan keuntungan biaya dalam suatu pasar tertentu. Penetapan jumlah dan lokasi gudang akan ditentukan oleh lokasi produksi dan pasar yang akan dituju. Secara umum, ada 3 tipe pola lokasi gudang yang dikembangkan oleh Hoover, yaitu ada pertama ada gudang posisi pasar. Fungsi dari suatu gudang yang mengisi kembali atau replacement tentang persediaan ke toko-toko pengecer dan juga dapat menghantarkan barang ke konsumen. Tujuan didirikan dekat
pasar-pasar untuk menggabungkan pembelian dari tempat-tempat yang jauh dan mengisi kembali persediaan pada toko-toko eceran. Yang kedua, ada gudang posisi produksi, yaitu adalah penempatan gudang yang terletak dekat dengan pabrik sehingga akan dapat bertindak sebagai penghimpun produk yang dibuat dari berbagai pabrik. Alasan utama penempatan gudang yang dekat pabrik adalah memaksimalkan pelayanan kepada konsumen, contoh perusahaan Indofood di Indonesia. Yang ketiga, ada gudang posisi antar, yaitu adalah penempatan gudang yang terletak di antara para pelanggan, konsumen dengan pabriknya, ditujukan untuk meningkatkan para pelanggan utama dan menarik konsumen baru yang ada di lokasi industri, menunjukkan bahwa pabrik yang menghasilkan produk tertentu seringkali hanya berdekatan dengan bahan baku yang dibutuhkan. Jika produk-produk dari 2 atau lebih pabrik kepada satu pelayanan tunggal, maka sebuah gudang pengumpulan akan lebih baik didirikan di suatu lokasi antara. Yang keempat, ada tipe pergudangan. Gudang yang pertama ada cross-docking. Cross-docking adalah pemindahan barang dari truk pada proses penerimaan barang langsung menuju truk pengiriman. Konsep cross-docking biasa digunakan jika gudang sebagai tempat penyatuan di mana barang datang dalam bentuk curah, kemudian dipecah terus disatukan menurut jumlah dan ukuran yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Pada dasarnya, cross-docking merupakan proses pemendekan pengiriman langsung dari penerimaan barang tanpa melalui proses layaknya aktivitas pergudangan. Keuntungan cross-docking secara umum dapat mencapai 50% lebih efisien dibandingkan pola distribusi secara tradisional karena tidak dilakukan proses pergudangan. Jika gudang sudah dapat melakukan cross-docking secara normal dan lancar, maka proses efisiensi dapat ditingkatkan karena identik dengan melakukan proses pengiriman langsung ke konsumen. Dengan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, barang yang diterima sama dengan barang yang dikirim. Kedua, tersedia tempat yang memadai, variasi barang sedikit dan jumlah barang banyak, jadwal kedatangan truk relatif sama dengan keberangkatan, jenis truk yang sepadan dan dokumentasi yang mantap. Selanjutnya ada gudang kontrak. Gudang kontrak adalah merupakan variasi dari tipe gudang umum yang diselenggarakan antara pengguna dengan penyelenggara jasa pergudangan. Penyelenggara jasa pergudangan mengontrakkan gudang dalam jangka panjang hanya kepada satu klien saja dan operasinya kedua belah pihak berbagai resiko yang berfokus pada produktivitas, pelayanan, dan efisiensi bukan berdasarkan pada besarnya fee dan struktur tarifnya. Yang ketiga ada gudang umum. Banyak tipe gudang umum meliputi adalah gudang dagang untuk produk manufaktur, gudang pendingin, gudang bonded, gudang barang rumah tangga dan furniture, gudang komoditas khusus, gudang curah. Setiap tipe gudang ini dilaksanakan dengan pelayanan khusus yang berbeda-beda. Selanjutnya ada fungsi operasi pergudangan. Pergudangan memiliki 3 fungsi dasar, yaitu pergerakan, penyimpanan, dan transfer informasi. Kini fungsi pergerakan telah mendapatkan perhatian khusus dan menjadi fokus perusahaan dalam melakukan perbaikan perputaran persediaan dan mempercepat pengiriman pesan dari manufaktur ke pengiriman akhir. Yang pertama ada fungsi pergerakan. Fungsi gudang yang pertama adalah gudang sebagai wahana untuk menggerakkan aliran barang dari mulai penerimaan, transfer, penyimpanan, cross-docking, dan juga pengiriman. Fungsi penyimpanan. Fungsi ini dapat dilakukan bila secara sementara atau semi permanen. Gudang sementara menitik beratkan pada fungsi pergerakan dan hanya untuk memenuhi persediaan. Fungsi transfer informasi, yaitu adalah menyelenggarakan fungsi pergerakan dan penyimpanan secara simultan dan bisa melaksanakan kedua fungsi tersebut memerlukan informasi yang handal. Manajemen memerlukan informasi yang rutin dan juga akurat untuk mengelola semua kegiatan pergudangan, meliputi informasi tentang tingkat persediaan, tingkat keluaran, lokasi, stok, pengiriman inbound dan outbound, data pelanggan, utilitas, dan juga lain-lainnya. Selanjutnya adalah perbedaan antara gudang umum dan gudang private. Manajer logistik harus mengerti tentang keunggulan dan juga kelemahan gudang-gudang masing tersebut. Gudang umum yaitu mempunyai kelebihan perlindungan modal, kemampuan meningkatkan ruang, mengurangi resiko, skala ekonomis, dan juga fleksibel. Kelemahannya adalah masalah komunikasi, kurang pelayanan khusus, dan juga kekurangan ruang karena lebih sempit. Private gudang
Untuk kelebihannya adalah memilih barang mempunyai kendali yang tinggi, memiliki fleksibilitas yang tinggi, kecilnya ongkos, dan juga manfaat pajak. Untuk kelemahannya adalah kendalanya finansial, kurangnya fleksibel, dan juga tingkat pengembaliannya. Selanjutnya ada dampak operasional dari kebijakan pergudangan. Sistem operasi gudang dinyatakan kompleks karena dalam memenuhi misi untuk customer service juga dihadapkan kepada proses-proses yang rumit dan juga detail karena jumlah dan jenis barang yang tersimpan memiliki variasi yang tinggi. Memiliki nilai uang yang sangat besar, harus termonitor statusnya, harus memiliki layout yang rapi dan mudah dalam menyimpan dan juga mempick up, selalu siap melayani penggunaan bagi gudang bahan baku, siap melayani anggota saluran distribusi bagi gudang yang barang jadi. Melalui konsep switching, barang yang masuk gudang diupayakan terhindar proses penyimpanan yang lama, tapi gudang berfungsi sebagai sarana transfer material untuk pelanggan. Dengan demikian fungsi gudang adalah cross-docking. Jika situasi ini dapat dicapai oleh para pengelola gudang, maka akan akibat menurunnya ongkos simpan karena material hanya mampir sebentar untuk menuju simpul berikutnya dan akhirnya sampai di pelanggan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.